Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Pujiono SEA, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2004F akan menjelaskan materi terkait sejarah dan perkembangan akuntansi. Adapun nama anggota kami dengan 3 angka terakhir NIM-nya diantaranya yakni Nur Masito 164, Ismani Putri Arfiana 115, Sarah Syalsa Azia 135, Krisna Adi Wicaksono 141, saya sendiri Ahmad Asyari 174, dan Rizal Putro Satrio 243. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Pada awal perkembangannya, dasar atau akar dari penerapan akuntansi itu telah ditemukan sejak 7.000 hingga 8.000 tahun sebelum Masehi. Nah, proses pencatatan akuntansi pada masa tersebut itu masih bersifat sederhana dan masih menggunakan metode single entry. Bangsa yang menggunakan pencatatan sederhana tersebut diantaranya ada bangsa Mesopotamia, Yunani, dan juga Cina. Lalu pada sekitar tahun 1494 Masehi terdapat biarawan sekaligus ahli ekonomi yang berasal dari Italia yang bernama Luca Pacioli yang mulai mempopulerkan pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Luca Pacioli menjelaskan tentang menggunakan debit dan kredit untuk menjamin sistem pembukuan berpasangan atau double entry, serta ia juga menganjurkan perhitungan laba secara periodik, serta penutupan pembukuan. Semua informasi tersebut ia tulis pada buku yang berjudul Summa di Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan akuntansi dari praktik yang sederhana hingga ke sistem modern. Pada tahun 7.000 hingga 8.000 sebelum Masehi, pembukuan pada masa itu hanya bersifat sederhana dan menggunakan metode single entry. Biasanya pencatatan akuntansi itu hanya digunakan untuk mencatat proses bakal kuno dan menghitung jumlah hasil panen, ternak, serta barang dagangan. Nah, lalu pada abad ke-13 hingga 15 Masehi, sistem pembukuan berpasangan itu mulai diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Luca Pacioli. Nah, metode double entry sendiri itu memiliki kelebihan yaitu memudahkan dalam menjaga akurasi pencatatan. Lalu pada abad ke-19 hingga 20 pada era revolusi industri, metode pembukuan itu menjadi lebih sistematis, kompleks, dan transparan dalam mencatat biaya produksi, depresiasi aset, dan juga standar pencatatan dan pelaporan akuntansi. Nah, lalu pada era digital atau era modern saat ini, catatan akuntansi itu sudah mulai menggunakan media digital berupa software akuntansi dan juga cloud accounting yang digunakan agar pencatatan itu dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan ekonomi dan politik terhadap akuntansi. Nah, pada aspek ekonomi, kondisi seperti pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangannya. Selain itu, perkembangan ekonomi juga mendorong munculnya kebutuhan informasi manajerial yang lebih kompleks, sehingga akuntansi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam pencatatan, namun juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, pada aspek politik, stabilitas politik yang baik itu cenderung menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, sehingga praktik akuntansi dapat berjalan dengan konsisten dan transparan. Sebaliknya, jika kondisi politik itu tidak stabil atau sering berubah kebijakannya, maka akan memunculkan ketidakpastian dalam penerapan standar akuntansi dan meningkatkan resiko manipulasi dalam laporan keuangan. Nah, dengan demikian, akuntansi itu tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi dan politik, karena keduanya itu membentuk kerangka dan praktik akuntansi dalam suatu negara. Perkenalkan, nama saya Krisna Wicaksono dengan 3 NIM akhir 141. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan dari pengertian dan sejarah double entry. Jadi, pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping ini merupakan sistem catatan akuntansi di mana setiap transaksi dicatat dalam dua aspek yang saling berlawanan, yaitu debit dan kredit. Nah, dari sistem ini didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kemudian, menurut Bill Kawi, sistem ini mulai berkembang secara sistematis pada abad ke-15 melalui karya Luca Pacioli yang mendokumentasikan praktik akuntansi pedagang Italia. Nah, double entry ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal yang memungkinkan, pengecekan keseimbangan transaksi secara, matematis. Selanjutnya di sini, alasan double entry menjadi dasar akuntansi modern. Nah, double entry ini menjadi fondasi akuntansi modern karena mampu mencerminkan realitas ekonomi secara lebih komprehensif. Jadi setiap transaksi tidak dipandang secara tunggal, melainkan sebagai hubungan sebab akibat antar akun. Nah, BLKW ini menekankan bahwa sistem ini memungkinkan pengukuran laba, posisi keuangan, serta perubahan modal secara konsisten.
Selain itu, pencatatan berpasangan menyediakan struktur logis bagi pengembangan standar akuntansi dan teori pelaporan keuangan yang lebih maju. Kemudian yang terakhir ini dampaknya terhadap keandalan laporan keuangan. Jadi dampak utama dari double entry terhadap laporan keuangan yaitu meningkatnya keandalan atau reliability dan objektivitas informasi akuntansi. Karena setiap transaksi harus seimbang, kesalahan pencatatan dapat lebih mudah dideteksi. Di sini juga BLKUI menjelaskan bahwa sistem ini memperkuat kredibilitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta menjadi dasar bagi proses audit dan verifikasi independen. Dengan demikian, double entry berperan penting dalam menjaga integritas informasi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan perlunya prinsip akuntansi. Nah, jadi prinsip akuntansi itu diperlukan untuk mengurangi perbedaan dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Tanpa prinsip yang jelas, setiap perusahaan dapat menggunakan cara sendiri, sehingga informasi keuangan menjadi tidak seragam dan sulit untuk dibandingkan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai perkembangan standar akuntansi. Jadi pada awalnya akuntansi itu lahir dari kebiasaan praktik bisnis sehari-hari, yaitu mencatat transaksi seperti penjualan, pembelian, dan utang piutang. Pencatatan tersebut masih bersifat sederhana dan berbeda-beda antar pelaku usaha tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Lalu seiring berkembangnya dunia usaha, kebutuhan bisnis pun menjadi lebih kompleks, melibatkan lebih banyak transaksi, modal besar, serta pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Nah, kondisi ini menuntut adanya aturan yang lebih formal dan seragam agar informasi keuangan dapat dipahami dan dipercaya. Nah, dari sinilah praktik akuntansi berkembang menjadi prinsip dan akhirnya ditetapkan sebagai standar akuntansi yang digunakan secara luas. Berikutnya yaitu peran lembaga penyusunan standar akuntansi. Nah, menurut Wolf, penyusunan standar akuntansi tidak bersifat netral karena melibatkan berbagai kepentingan ekonomi dan juga politik. Oleh karena itu, lembaga penyusun standar akuntansi tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjadi penengah antara berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, peran dari lembaga penyusun standar itu antara lain, yang pertama menyusun dan menetapkan prinsip serta standar akuntansi sebagai pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan standar yang dapat diterima secara luas, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya lembaga ini, laporan keuangan menjadi lebih andal dan memiliki legitimasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi tidak hanya dipahami sebagai teknik pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga dipahami sebagai praktik sosial yang perkembangannya berkembang seiring dengan sistem ekonomi yang berlaku. Dalam konteks modern, akuntansi dan kapitalisme ini sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, untuk memahami teori akuntansi secara komprehensif, penting untuk mengkaji hubungan antara akuntansi dan kapitalisme, peran akuntansi dalam pengukuran laba dan kinerja, serta posisi akuntansi sebagai alat ekonomi yang tidak sepenuhnya netral. Hubungan antara akuntansi dengan sistem kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, pencarian laba, serta mekanisme pasar sebagai penentu harga dan alokasi sumber daya. Dalam sistem ini, akuntansi berfungsi sebagai infrastruktur utama yang memungkinkan kapitalisme berjalan secara efisien. Terdapat beberapa aspek dalam hubungan akuntansi dengan kapitalisme, yaitu yang pertama, pencatatan dan pengendalian modal. Akuntansi menyediakan informasi mengenai investasi modal, aset, dan kewajiban perusahaan. Informasi ini penting bagi pemilik modal untuk menilai keamanan dan potensi pengembalian dari dana yang mereka tanamkan. Yang kedua, akuntabilitas kepada pemilik modal. Dalam kapitalisme, pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan semakin jelas. Akuntansi menjadi alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal melalui laporan keuangan. Dan yang ketiga, pendukung pengambilan keputusan. Informasi akuntansi digunakan untuk menentukan keputusan investasi, ekspektasi usaha, efisiensi biaya, serta strategi bersaing di pasar. Tanpa sistem akuntansi yang terstruktur, mekanisme pasar kapitalis sulit berjalan secara optimal. Peran akuntansi dalam pengukuran laba dan kinerja.
Akuntansi memegang peran penting dalam menentukan bagaimana laba itu dihitung, diukur, dan disajikan kepada para pengguna laporan keuangan. Melalui seperangkat prinsip, asumsi, dan metode tertentu, akuntansi dapat menetapkan kapan pendapatan diakui dan bagaimana beban itu dihitung. Selain sebagai ukuran laba, akuntansi juga berfungsi sebagai alat penilaian kinerja perusahaan dan manajemen. Informasi laba dalam perhitungan akuntansi dapat digunakan sebagai perhitungan rasio keuangan seperti return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE yang sering digunakan oleh investor dan kreditur untuk menilai efisiensi dan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Akuntansi sebagai alat ekonomi bukan sistem netral. Secara tradisional, akuntansi sering dianggap sebagai sistem yang netral, objektif, dan bebas nilai. Namun, dalam perspektif teori akuntansi kritis, pandangan tersebut mulai dipertanyakan. Yang pertama, akuntansi dipengaruhi kepentingan ekonomi. Standar akuntansi disusun dalam konteks lingkungan ekonomi dan politik tertentu, yang seringkali lebih mengakomodasikan kepentingan pemilik modal dan pasar keuangan dibandingkan kepentingan pihak lain seperti pekerja dan masyarakat luas. Yang kedua, pilihan kebijakan akuntansi bersifat subjektif. Walaupun diatur oleh standar akuntansi, praktik akuntansi tetap melibatkan pertimbangan dan estimasi manajemen. Hal ini membuka ruang bagi praktik seperti manajemen laba yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Dan yang ketiga, akuntansi membentuk realitas ekonomi. Akuntansi tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi, tetapi juga membentuknya. Apa yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan akan dianggap penting, sementara aspek yang tidak diakui, misalnya dampak sosial dan lingkungan, seringkali diabaikan. Dengan demikian, akuntansi lebih tepat dipahami sebagai alat ekonomi dan sosial yang syarat nilai, bukan sebagai sistem yang sepenuhnya netral. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai relevansi sejarah akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana teori akuntansi itu dapat berkembang dari zaman dahulu hingga dapat kita gunakan di era yang seperti ini. Jadi pada dasarnya, teori akuntansi itu tidak berasal dari sebatas pemikiran abstrak, melainkan berasal dari timeline yang lumayan kompleks, tapi dapat disederhanakan seperti ini. Ketika suatu aksi itu dilakukan secara berulang, kemudian muncul permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut dirumuskan solusi yang kemudian dituangkan dalam prinsip maupun teori akuntansi. Nah, seperti yang terlihat pada layar, ketika praktik pencatatan keuangan itu dilakukan secara berulang, kemudian muncullah berbagai permasalahan. Contohnya mulai dari penilaian kinerja, pengendalian sumber daya, hingga pencegahan kecurangan. Nah, di sini muncullah kebutuhan untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang dapat menjelaskan dan mengarahkan bagaimana seharusnya praktik tersebut dilakukan. Nah, disinilah sejarah berperan penting karena sejarah itu berfungsi sebagai rekam jejak yang dapat dianalisis dan disistematisasi menjadi teori akuntansi. Peran sejarah akuntansi dalam pengembangan teori akuntansi dapat dipahami melalui hubungan sebab akibat antara praktik dan teori. Karena apa? Nah, setiap muncul masalah baru dalam aktivitas ekonomi, maka praktik pencatatan keuangan akan menyesuaikan terlebih dahulu. Setelah praktik tersebut digunakan secara luas dan berulang, barulah muncul upaya untuk menuliskan konsep, asumsi, dan prinsip yang dapat menjelaskan mengapa praktik tersebut dianggap tepat. Dengan demikian, teori akuntansi berfungsi sebagai kerangka konseptual yang merangkum pengalaman historis praktik akuntansi sekaligus menjadi alat evaluasi untuk menilai apakah praktik yang ada masih relevan dan rasional. Sehingga ketika praktik akuntansi tidak memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman, maka teori akuntansi dikembangkan untuk memberikan dasar yang logis bagi perbaikan tersebut. Oleh karena itu, teori akuntansi saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah karena teori tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan antara pengalaman masa lalu dengan praktik laporan keuangan yang diterapkan sekarang. Selain itu, sejarah juga menjelaskan mengapa akuntansi modern sangat menekankan pada standar, transparansi, dan akuntabilitas. Karena berbagai perubahan dalam praktik akuntansi menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka teori yang jelas, praktik laporan keuangan cenderung tidak konsisten dan mudah disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Teori akuntansi kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan standar yang bertujuan untuk membatasi fleksibilitas berlebihan dalam praktik sekaligus memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, praktik akuntansi saat ini merupakan implementasi langsung dari teori yang dibangun berdasarkan pengalaman historis. Jadi, pelajaran penting yang dapat diambil dari perubahan dan perkembangan akuntansi adalah bahwa akuntansi itu bersifat dinamis dan tidak akan pernah berhenti untuk berkembang. Dalam konteks akuntansi internasional, isu utama terletak pada perbedaan praktik akuntansi antar negara. Seperti dalam laporan keuangan, ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan, kemudian metode penyusutan, dan pengelolaan aset. Nah, perbedaan ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu faktor budaya, ekonomi, dan politik.
Dari sisi budaya, ada negara yang lebih mengutamakan konservatif pada pelaporan, sementara negara lain lebih mementingkan transparansi. Secara ekonomi, negara yang berkembang dan maju memiliki kebutuhan pelaporan yang berbeda. Namun dari sisi politik dan pemerintahan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan menentukan standar akuntansi yang diterapkan dalam negara tersebut. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, dibutuhkanlah harmonisasi akuntansi internasional melalui IFRS. IFRS bertujuan untuk menyatukan segala praktik akuntansi yang beragam sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat terpercaya oleh investor global di dunia. Meskipun penerapannya saat ini masih mendapat banyak tantangan, namun melalui langkah harmonisasi ini dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan meningkatkan ekonomi global. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.